Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Azahra dengan NIM 1401620048. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apakah masih semangat? Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Semangatnya keren banget nih. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Dipertahankan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, apakah ada yang bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Benar sekali, Luri. Pada hari ini kita akan belajar komitmen Pancasila sebagai dasar negara. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Oke. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPU PKI. Pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbisho Sakai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI ini beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Andes KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangso Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosangi-in, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Yang kedua, perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka, maka diperlukan suatu dasar negara Indonesia merdeka. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, maka beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan IR Soekarno, dan Mr. Muhammad Yamin. Dan untuk Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh IR Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI ini dibentuk oleh Jepang, kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia
untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang yang hilang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 hal. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Mohatta. Dan yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Rumusan sila-sila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Dan yang kedua ada patriotisme. Patriotisme ini berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Dan nasionalisme dan patriotisme ini kenapa dibutuhkan oleh bangsa Indonesia? Karena untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk membela tanah airnya. Salah satu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu segitu dulu tentang materi pada hari ini. Apakah teman-teman atau anak-anak Ibu ini ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, Ibu langsung lanjut ke sesi diskusi ya. Nah, di sesi diskusi ini, Ibu minta bentuklah kelompok kecil, satu kelompok 3 orang, lalu diadakannya diskusi ya. Setelah diskusi ini dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Teman-teman dan anak-anak ada yang ingin bertanya terkait mekanisme diskusi pada pertemuan kali ini? Tidak ada ya, sudah cukup. Oke, lalu untuk selanjutnya ada penugasan. Nah, di penugasan ini Ibu minta buatlah rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pelajaran yang baru dilakukan. Berarti yang tadi Ibu omongin dan Ibu jelasin, tolong dari masing-masing setiap peserta didik atau siswa buat rangkuman atau simpulannya ya. Nanti di minggu depan, berarti yang harus dikumpulkan ada penugasannya dan kita bakal diskusi terkait apa yang udah kalian cari informasinya. Mungkin begitu sampai saat ini ada yang ingin bertanya terkait mekanisme dari diskusi atau penugasan yang Ibu sudah berikan, atau ada yang ingin bertanya terkait materi yang Ibu sudah jabarkan pada pertemuan kali ini? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semangat anak-anak, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh live anak-anak.